Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai pengakuan dari sejumlah perempuan yang bilang bahwa mereka itu memiliki kelainan pada dirinya dan mereka mengaku bahwa paling tidak dalam sehari mereka itu orgasme sebanyak 50 kali. Well, kita tahu mungkin ya, buat kalian menganggapnya ini adalah hal yang tabu, aku paham karena kita adalah orang timur, jadi hal yang berhubungan dengan seksual masih hal tabu, tapi aku berharap bahwa dari obrolan contoh kisah ini bisa membuka mata sebagian orang Indonesia kalau kalian memiliki gejala Persistent Genital Arousal Disorder atau PGAD, di mana gangguan rangsangan genital persisten yang terjadi di kaum perempuan. Ini biasanya mereka yang memiliki gejala ini, mereka tuh sangat gampang orgasme. Ada getaran sedikit aja mereka naik mobil itu langsung terangsang orgasme. Mungkin sebagian orang, terutama kaum pria, berpikir bahwa wah gampang banget dong kalau wah enak banget dong ya kalau punya istri atau pacar gitu yang bagi kalian berpikir seperti itu mereka gampang orgasme karena kan perempuan itu relatif lebih sulit untuk mencapai orgasme dibandingkan pria. Nah, ini ada beberapa kasus yang akan aku bahas di sini, mudah-mudahan kalian bisa mengambil positifnya. Oke, yang pertama aku akan menggambarkan tentang Amanda McLaughlin, seorang gadis berusia 23 tahun, dan dia ini mengaku sudah memiliki kelainan ini, yaitu orgasme sebanyak 50 kali dalam sehari pada saat dia itu sejak usia 13 tahun. Jadi dia tuh masa sekolahnya itu nggak tenang banget karena pada saat dia hits puberty gitu, dia tuh merasa kayaknya horny mulu gitu. Bahkan dia beberapa kali sering ngomong sama ibunya, Victoria, ibunya Amanda, bilang bahwa, "Ibu, aku pengen bercinta gitu. Aku ingin hubungan seksual gitu. Aku rasanya kok masih pengen terus gitu." Dan ibunya ini benar-benar sangat stres dan juga sangat memiliki tekanan batin karena kelakuan dari Amanda ini diketahui oleh keluarga, oleh teman-teman, dan mereka tuh menjudge Amanda sebagai perempuan yang nggak benar. Tapi si Victoria, ibu Amanda ini tahu bahwa ini kayaknya ada sesuatu hal yang salah sama putriku. Ternyata benar, setelah dicek Amanda ini ya menderita persistent genital arousal disorder, jadi ada gangguan rangsangan genital persisten. Kondisi ini yang terjadi ketika seorang perempuan mengalami rangsangan genital tanpa stimulasi seksual apapun. Gejalanya sama sekali tidak nyaman bagi perempuan karena bisa terjadi hampir 24 jam dalam sehari. Jadi biasanya akan terjadi gejala kebasahan di area genital, kemudian gatal, merasa ada tekanan, ada rasa terbakar, terus jantungnya juga deg-degan berdebar, serta ada juga rasa sakit seperti ditusuk jarum pada saat seseorang tersebut mengalami PGAD, Persistent Genital Arousal Disorder. Jadi ada beberapa orang, tentunya Amanda bilang bahwa banyak terutama pria-pria gitu ngomongin Amanda, bercandain, "Wah, beruntung sekali seorang suami yang mendapatkan partner Amanda karena nggak akan sulit untuk memuaskan dia gitu." Karena kan pria itu lebih gampang orgasme dibandingkan wanita, begitu kan ya. Tapi kemudian Amanda bilang begini, "It's not fun to be aroused 24 hours a day. Can you imagine if it happens to you?" Jadi artinya adalah nggak menyenangkan kalau kami tuh ngerasa terangsang 24 jam dalam sehari. Kamu bisa bayangkan kalau seandainya kamu nih seorang pria yang ngerasa horny selama 24 jam, tegang mulu. Yang ada kan stres, capek, lelah, letih, sama sekali nggak fun begitu. Nah, kemudian dia ini, Amanda, ketemu dengan partnernya di tahun 2012, namanya Jojo. Untungnya Jojo ini adalah orang yang sangat suportif. Jadi Jojo bilang begini, "Saya belajar banyak tentang ini dan sangat suportif, mulai nemenin ke dokter dan treatment, bahkan harus memuaskan Amanda." Tapi kan yang namanya juga manusia, pria gitu, tidak akan mungkin kuat kalau dalam sehari melakukannya sebanyak 50 kali begitu. Amanda juga cerita di sini beberapa kutipannya, ada yang aku sudah terjemahkan, bilang begini,
rasanya malu dan gak punya harga diri ketika aku mengemis dengan partnerku untuk minta seks berkali-kali, dan saat ditolak aku tuh merasa sensitif dan merasa berlebihan, reaksinya berlebihan. Maksudnya gimana? Jadi pacarnya Amanda mengaku bahwa ya memang Amanda sering untuk minta berhubungan badan dalam sehari itu puluhan kali, tapi ya nggak mungkin lah, dia bukanlah robot manusia. Aku bisa bayangkan betapa stresnya gitu kan ya. Jadi Amanda itu pada saat ditolak, pada saat sang pacarnya itu tidak bisa melayaninya karena mungkin sudah lelah, Amanda tuh punya perasaan secara psikologi ngerasa kayaknya dia itu nggak dibutuhkan, dia tuh ngerasa kayaknya nggak diinginkan, jadi sensitif begitu. Makanya Amanda pergi ke dokter untuk mendapatkan terapi lah. Dan pada saat Amanda tidak mendapatkan lawan, pada saat dia ingin bercinta dengan pacarnya karena sudah kecapean, biasanya dia menggunakan apa ya, menggunakan kayak ice pack gitu, diletakkannya di area genitalnya atau di perutnya agar meredam hasrat yang sangat menggebu-gebu. Nah, dia juga sudah treatment dengan dokter, kemudian juga sudah konsultasi dengan berbagai macam ahli psikologi, karena ini belum ada, kita belum tahu nih penyebabnya apa, dan tidak ada treatment yang benar-benar bisa efektif untuk menghilangkan penyakit inilah boleh dibilang. Dan dia ini menurut dokter Gupta, dokter yang menangani si Amanda ini, itu diberikan sekitar 30 jenis obat-obatan dan juga ada sejumlah terapi, tapi sampai sekarang pun belum ditemukan penyebab pastinya apa. Ada yang bilang ini karena ada kelainan di di sensorik otaknya, ataupun juga di hal-hal saraf yang lainnya. Ada juga yang bilang bahwa kemungkinan ini ada berhubungan dengan psikologi, stres dan sebagainya, tapi belum ada obatnya dan belum ditemukan penyebabnya apa secara pasti. Jadi sekarang masih berjuang. Aku sih salutnya, ibunya sangatlah suportif, karena aku melihat wawancara ibunya di sini pada saat anaknya itu dituduh sebagai sebagai whore gitu, sebagai dalam tanda kutip adalah pelacur gitu, perempuan gak bener, pengen nge-seks mulu gitu. Dia tuh ibunya ngerasa seneng, bahagia, relief gitu pada saat ini ada penyakitnya, jadi bisa mematahkan orang-orang sekitarnya yang komentar seperti itu. Ini di negara barat yang notabene sudah developed countries. Bagaimana kalau ini terjadi di Indonesia? Aku yakin kalau ini terjadi di Indonesia, case-nya akan getting worse gitu, worse than this gitu, karena kan ada berbagai macam ya faktor budaya dan semuanya menjadi satu. Dan ya menyedihkan sih, aku kasihan buat si Amandanya dan juga kasihan buat pacarnya. Nggak mungkin lah ya cowok gitu bisa melakukannya sehari itu 50 kali, itu pasti lecet-lecet tuh. Oke, ada juga ini yang kedua adalah kasusnya juga sama, namanya Amanda, tapi ini Amanda Grace, usianya 22 tahun. Ini adalah wawancara dia di tahun 2013. Dia juga sama, dia tuh punya gejala sama dengan Amanda sebelumnya, dan rata-rata sekitar 50 kali dalam sehari dia merasakan orgasme. Jadi ya nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas yang lancar, dan dia mengatasinya dengan cara yoga dan juga gym. Nah, dia bilang bahwa orgasme itu menyenangkan, tapi kalau orgasme selama 24 jam itu sama sekali tidak menyenangkan. Getaran mobil aja bisa ngebuatnya itu terangsang langsung keluar ya. Kalian tahu kan tadi gejalanya pada saat seseorang terkena penyakit ini, ya perempuan tersebut akan mengalami gejala langsung basah, gatal, tekanan, rasa terbakar, jantung berdebar, terus juga rasanya itu seperti ditusuk jarum, sakit begitu. Jadi sama sekali nggak nyaman keadaan ini. Dan yang hebatnya juga ada salah satu hal yang menurut aku salut adalah pada saat partnernya dari Amanda Grace ini itu namanya Stuart. Stuart ini ketemu dengan Amanda lewat dating apps gitu. Kemudian si Amanda menceritakan kondisinya bahwa dia punya punya kelainan ini yang bisa orgasme rata-rata per hari itu 50 kali. Kemudian si Stuart
ya samalah, tetap berusaha memuaskan tapi tidak bisa mengikuti pace-nya si Amanda. Akhirnya mereka mengunjungi dokter dan treatment yang dipakai oleh dokter ini menurut aku yang sangat luar biasa. Apa itu? Jadi selain menggunakan yoga dan juga gym, jadi Amanda ini diminta untuk tidak melakukan hubungan seksual. Ini sudah setahun lebih mereka tidak melakukan hubungan seksual. Katanya kalau justru mereka yang punya punya kelainan ini dan dilampiaskan berhubungan seksual, ini tidak akan membuat mereka sembuh, malah akan jadi semakin parah. Jadi karena di luar negeri kan hubungan seksual itu walaupun belum menikah menurut mereka adalah fine-fine aja. Yes, ini memang tidak fine di Indonesia, jadi nggak usah kita perdebatkan lah ya. Tapi kalau di luar negeri, terutama negara-negara barat seperti Amerika dan negara lainnya, mereka menganggap bahwa hubungan badan belum menikah itu nggak masalah. Itu menurut mereka. Jadi pacarnya ini tuh bisa menahan untuk tidak melakukan hubungan seksual selama setahun lebih untuk menyembuhkan si Amanda. Karena seperti aku bilang tadi, penyakit ini belum ada obatnya. Jadi masih bener-bener tes aja dulu deh kira-kira untuk ini treatmentnya seperti apa dan sebagainya, setiap orang berbeda. Dan ini nggak cuma dimiliki penyakit ini oleh Amanda Grace atau Amanda yang pertama McLaughlin, dan masih ada banyak lagi perempuan-perempuan yang mengalami hal ini. Dan sampai sekarang belum diketahui penyebabnya apa dan juga belum diketahui bagaimana cara menyembuhkan atau obat-obatannya. Ini sangatlah menyedihkan dan juga sangat prihatin. Dan buat di Indonesia jangan bilang bahwa ini nggak ada. Menurut aku pribadi dan juga data di sini menyebutkan ini terjadi di banyak perempuan di dunia. Dan di Indonesia kalau kalian mengalami hal seperti ini, please segera konsultasikan dengan dokter. Atau kalau partnernya, karena ini kejadian di perempuan aja ya biasanya. Kalau untuk prianya atau pasangan dari perempuan tersebut yang punya penyakit ini juga harus suportif gitu, ditemani ke dokter, diajak komunikasi, karena penyakit ini sebenarnya masih ada perdebatan antara dokter ya, apakah ini benar-benar karena fisik atau karena psikologi. Tapi menurut aku kalau psikologi, rata-rata orang-orang yang mengalami ini itu diawali sejak usia masih kecil gitu. Yang pertama tadi 13 tahun, yang kedua ini Amanda Grace, dia mengaku mengalami ini sejak usianya 8 tahun. Jadi buat Amanda Grace ini, dia menginjak puberti itu di usianya 8 tahun. Sedangkan di yang pertama, dia menginjak puberti di usia sekitar 12 tahun. Jadi setiap orang kasusnya sangat berbeda-beda, tapi baiknya adalah mereka terbuka dan mau berkomunikasi, nggak langsung self-diagnosa gitu ya, menghakimi diri sendiri, bilangin perempuan nggak bener, atau perempuan gatel dan sebagainya. Padahal ini adalah keadaan di mana sesuatu hal yang tidak bisa mereka kontrol, dan ini termasuk penyakit. Oke, mudah-mudahan cerita kali ini tentang penyakit persistent genital arousal disorder atau gangguan rangsangan genital persistent bisa menghibur sekaligus juga memberikan informasi bagi kalian. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini apa, dan share juga ke teman-teman kalian agar terbuka pola pikir mengenai hal yang cukup sensitif di Indonesia ini. Kopun Krab semuanya, jangan lupa tinggalkan like juga, please subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kopun Krab ya, bye-bye.